Kalau madzhab Syafi'iyah, kalau sudah biasanya 7 hari 1 kali menstruasi bisa dijadikan sebagai patokan. Berarti untuk berikutnya harus 7 hari. Di atas 7 hari berarti istihadho. Di dalam bulan suci Ramadan, bahwasannya Allah membuka pintu berkah dan rahmatnya dengan yang pertama meningkatkan sisi kesolihan spiritual individual, yang kedua adalah meningkatkan sisi kesolihan sosial. Sedangkan bagaimana dengan yang menstruasi? Ada sisi kesolihan sosial atau hablum minan nas. Dia bisa apa? Beramal, bersedekah, berbuat baik. Harus diperiksa. Pada kubulnya diperiksa dulu apakah sudah masih berwarna atau sudah bersih. Nah, bersih berarti tandanya menstruasinya sudah selesai. Maka dia wajib segera bersuci. Karena apa? Ada kewajiban sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network bersama saya Vika Ayu. Tribuners, di episode kali ini kita akan berdiskusi tentang fikih wanita. Seperti kita tahu, kaum wanita dalam Islam, menurut Islam memiliki kemuliaan dan keistimewaan tersendiri. Oleh karena itu ada cabang ilmu yang mempelajari tentang fikih wanita, di mana itu menjelaskan tentang hukum dan aturan yang berkaitan dengan dunia kaum wanita. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan berdiskusi dengan narasumber spesial kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni DRA Hajah Siti Rohihatul Jannah atau akrab disapa Bu Ita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah bikhair. Bu Ita ini merupakan guru di SMP Al-Falah Delta Sari. Bu Ita, terima kasih atas kesediaannya sudah hadir di Harian Surya pada hari ini. Sama-sama. Ini Bu, seperti yang sudah saya bahas tadi ya Bu, mengapa sih Bu kok penting begitu ya belajar tentang fikih wanita? Iya, pentingnya belajar fikih wanita, terutama untuk anak-anak kita yang sudah menginjak remaja, karena ini merupakan pondasi ya, sebagai dasar bahwasanya seseorang mengarah kepada yang holik, kepada Allah. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bersuci. Nah, kaitannya dengan bersuci ini sebenarnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi dalam tanda kutip di sini disebutkan juga bahwasanya la yaqbalullaha sholatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak diterima sholatnya seseorang ketika dia berhadas, apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini kaitannya dengan hadas dan najis, ini sangat penting sekali diketahui oleh para remaja ya, terutama ya para remaja, karena kalau mereka tidak tahu maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini sangat penting sekali. Di mana posisinya dia sedang kondisi bersuci atau dia kondisi tidak tidak bersuci, itu mereka harus paham. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang dipelajari dalam fikih wanita itu sendiri, Bu? Ya, yang penting sekali ya, yang dalam banyak sekali fikih wanita itu membahas ya, yang sangat urgent sekali dibutuhkan oleh anak-anak didik kita terutama ya, ini bab tentang toharoh. Jadi di toharoh ini menjelaskan apa sih najis, apa sih hadas. Jadi ada perbedaan antara najis dan hadas, ini mereka harus tahu. Ketika mereka kena najis maka terutama baju yang kena najis ya, ini tidak bisa dipakai untuk sholat. Sholatnya tidak akan diterima kalau ada najis.
bagaimana membasuhnya? Satu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan hadas? Seseorang yang sedang berhadas, di sini sangat penting sekali. Hadas kan banyak macamnya. Ada betul. hadas kecil, ada hadas hadas besar. Hadas kecil diantaranya ada keluarnya dari kubul dan dubur, keluarnya sesuatu ya dari kubul dan dubur. Kemudian hilangnya akal atau tertidur. Kemudian memegang kubul maupun dubur itu juga termasuk mewajibkan seseorang untuk berhadas. Karena ini meskipun hadas kecil, tetapi kalau mereka tidak memahami, kemudian mereka terjadi sholat begitu saja, maka sholatnya tidak sah. Ya. Lalu kapan waktu sebaiknya anak-anak nih Bu, terutama remaja ini diajarkan tentang fikih wanita itu sendiri? Ya. Sebenarnya fikih wanita ini harus diajarkan sejak dini, mulai dia SD ya, SD. apalagi sudah menjelang baligh. Baligh ini penting sekali karena di dalam wanita ya, seorang wanita yang sudah baligh biasanya ditentukan itu usia sekitar 9 tahun. Itu mereka sudah mulai baligh, itu ukuran standarnya. Apakah ada, wallahu a'lam ya, kadang-kadang ada yang lebih awal ya, atau bahkan SMP baru baligh, baru maksudnya baru menstruasi. Ukuran baligh ini untuk wanita memang menstruasi. Iya. Nah ini Bu, bicara tentang haid atau menstruasi itu sebetulnya ada perbedaan nggak sih Bu? Antara haid, nifas, kemudian menstruasi. Iya. Jadi begini, kalau kita memahami hal itu, kita melihat dari ada beberapa macam darah. Darah ini yang pertama adalah ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah istihadah. Dan ini penting sekali untuk wanita itu memahami hal ini. Apa sih darah haid? Darah haid itu adalah keluarnya darah dari rahim ketika menstruasi. Itu kapan menstruasinya? Itu tadi yang saya sampaikan. Bisa ketika lebih awal ya, iya mencapai usia 9 tahun, ini standarnya itu mereka mengeluarkan darah. Darah ini disebut darah menstruasi. Yang kedua adalah tadi darah nifas. Apa darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim ketika seorang wanita setelah selesai melahirkan. Jadi setelah selesai melahirkan maka keluarlah darah. Darah inilah yang disebut dengan darah nifas. Yang terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah di antara kedua ini tadi. Antara darah haid dan darah nifas. Jadi misalnya darah haid itu biasanya menstruasinya 7 hari, kemudian terjadi sampai 15, di atas 15 hari maka ini terhitung istihadah. Istihadah itu adalah darah kotor. Ketiganya ini sama-sama darah kotor ya Bu? Semuanya intinya kalau darah, yang dimaksud darah kotor itu semuanya najis ya, intinya gitu, darah najis. Cuman perbedaannya adalah darah haid atau darah menstruasi, darah nifas setelah melahirkan, kemudian terhitung istihadah ini adalah di luar dari kedua ini. Di luar dari kedua ini disebut darah kotor. Misalnya begini, darah tadi 7 sampai 15 ya, darah tadi di atasnya 15 maka dia terhitung istihadah. Sedangkan kalau nifas itu umumnya itu 40 hari. Maksimalnya berapa? 60 hari. Di atas 60 hari maka terhitung istihadah. Nah, kenapa disebut istihadah? Maka ada kewajiban di situ. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah wajib untuk melaksanakan ibadah atau sholat. Kalau puasa ya harus puasa. Caranya bagaimana sholatnya? Ya caranya dengan membersihkan kubulnya, itu dibersihkan dulu, disucikan dulu, kemudian ditutup, baru bisa dipakai untuk sholat jika istihadah. Nah ini Bu, saya pernah kayak dengar ada berbagai macam jenis darah gitu kayak Bu, kayak ada darah coklat, kuning, itu darah putih, itu seperti apa Bu? Kalau untuk macam-macam darah memang disebutkan ya, ada yang hitam kemerah-merahan,
ada yang coklat kekuning-kuningan, ada yang kuning, ada yang putih bersih. Nah, pada intinya semuanya itu juga tergantung dari hormon juga ya. Untuk biasanya kalau darah istihadah itu cenderungnya ke hitam-hitaman ya. Pada intinya sebenarnya kaitannya dengan menstruasi. Kapan saya menstruasi, kapan saya harus suci dari menstruasi, itu kaitannya dengan darah yang keluar. Ketika ada perubahan warna, bau, maka dia sudah tidak diperbolehkan sholat. Berarti dia menstruasi. Jadi terlepas dari itu warnanya coklat atau kuning, berarti ada perubahan warna. Jika sudah waktu masuknya menstruasi, kan bisa dilihat dari tanggalnya. Oh iya, betul. Nah, maka dengan adanya perubahan ini, maka dia tidak wajib sholat atau tidak wajib puasa. Berarti dia terhitung menstruasi. Nah, kapan dia untuk harus bersuci? Sama. Di dalam fikih Islam itu disebutkan, diajarkan bahwasanya bagaimana kita menentukan untuk bersuci setelah 7 hari. Kalau kita biasanya 7 hari, kalau madzhab Syafi'iyah, kalau sudah biasanya 7 hari satu kali menstruasi bisa dijadikan sebagai patokan. Berarti untuk berikutnya harus 7 hari. Di atas 7 hari berarti istihadah. Jadi melihat dari kebiasaan atau adah, istilahnya seperti itu. Jadi kebiasaan dia itu kalau 7 hari ya 7 hari. Nah, selebihnya berarti istihadah. Cuman di dalam fikih juga diajarkan hitungannya adalah sampai dengan 15 hari, di atas 15 hari berarti istihadah. Jadi melihat adahnya itu tadi, kebiasaannya dia itu bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang masih menstruasi ya Bu. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan perempuan ketika menstruasi? Maksudnya kalau dikaitkan dengan Ramadan gitu Bu, berarti kan harus mengganti puasanya di lain hari. Bagaimana kalau ini Bu, membaca Al-Quran, apakah boleh, atau misalkan kalau berdoa itu apakah tetap boleh dilakukan dalam keadaan menstruasi? Ya, intinya Ramadan itu bulan penuh berkah. Bulan penuh kemuliaan ya, banyak ampunan atau dibuka pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Nah, ini bagaimana dengan hambanya yang sedang menstruasi kan begitu ya? Apakah terus diem saja? Nah, banyak amaliyah ibadah yang bisa kita lakukan selain daripada puasa, sholat, itu banyak sekali. Jadi intinya begini. Ada 2 ya di dalam bulan suci Ramadan, bahwasannya Allah membuka pintu berkah dan rahmatnya dengan yang pertama meningkatkan sisi kesolihan spiritual individual, yang kedua adalah meningkatkan sisi kesolihan sosial. Spiritual individual ini adalah hablum minallah. Hablum minallah diantaranya adalah puasa, sholat. Seperti itu hablum minallah, amaliyah setiap hari. Sedangkan bagaimana dengan yang menstruasi? Ada sisi kesolihan sosial atau hablum minan nas. Dia bisa beramal, bersedekah, berbuat baik, saling membantu, saling menolong. Apakah ini masuk pahala? Masuk pahala semua di dalam karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bisa kita lakukan amaliyah selain ibadah yang rutin kita lakukan. Kalau ini Bu, kalau membayar fidyah, siapa saja yang berkewajiban untuk membayar fidyah? Ya, membayar fidyah ya. Membayar fidyah ini siapakah orang yang membayar fidyah? Di antaranya adalah ini masuk kepada orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah. Yang mendapat keringanan dari Allah itu siapa saja? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang safar dalam perpergian ya. Maka dia boleh meninggalkan puasa tapi dalam tanda kutip mengganti hari yang lain. Ya, mengganti hari yang lain. Kemudian sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Sedangkan kalau misalnya diantaranya adalah orang yang tua renta, bagaimana? Jadi Islam ini indah, semuanya diatur di dalam Islam. Bagaimana dengan orang yang tua renta? Mau disuruh bayar di hari yang lain tidak kuat.
Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Boleh membayar fidyah kepada siapa? Kepada fakir miskin sesuai dengan harinya. Nah, ini termasuk tadi orang yang tua renta. Kemudian yang membayar fidyah diantaranya itu seorang ibu yang hamil atau melahirkan, memiliki anak bayi. Nah, ini ditakutkan bayi yang dikandung atau anaknya ini sakit jika dia puasa. Maka ibu lebih ini baik boleh puasa, mengganti dengan di hari yang lain dan membayar fidyah. Karena yang ditakutkan hanya anaknya, bayinya. Nah, itu. Berapa jumlah fidyahnya? Iya, berapa? Nah, gitu kan ya, berapa jumlah fidyahnya? Fidyah yang dibayarkan adalah kalau kita membayar dengan bahan pokok makanan ya, sejumlah 675 gram bahan pokok makanan. Apakah boleh memberikan mateng? Boleh. Kalau dalam bentuk uang? Boleh. Dalam bentuk uang boleh sesuai dengan kurs harga bahan pokok. Misalnya bahan pokoknya beras, satu kilonya berapa misalnya, nanti bisa dikuruskan sesuai dengan jumlah. Iya. Nah ini Bu, ini ada saya pertanyaan ini ya, mungkin juga pertanyaan pribadi ya Bu. Contoh kasusnya Bu, seorang wanita itu Bu ya, saat itu dia masih menjalankan puasa. Nah, tapi ternyata Bu, kayak mendekati menjelang maghrib dia itu ternyata mengalami haid. Nah, itu hukumnya seperti apa Bu? Apakah dia sebaiknya tetap melanjutkan atau langsung seketika tidak berpuasa? Iya. Iya itu. Betul. Tanda-tanda seseorang yang menstruasi kan keluarnya darah. Iya. Nah, di antara keluar darah ini menyebabkan gugurnya suatu kewajiban dari orang yang menstruasi. Di antaranya adalah sholat, puasa. Nah, begitu keluar darah sebelum masuknya berbuka, sebelum berarti ini belum masuk buka, maka dia punya hutang satu. Sama dengan seperti itu, mengganti di hari yang lain. Meskipun itu kayak tinggal berapa menit lagi tetap ya Bu. Tapi kalau sudah keluar menstruasi, ya itu berarti dia gugur kewajibannya berpuasa, maka dia mengganti di hari yang lain. Tidak peduli juga apa Bu, maksudnya walaupun ada bercak sedikit atau banyak ya Bu, tetap ya Bu. Ini karena ini syariat ya, jadi hukum tetap kita menjalankan hukum sesuai dengan yang sudah diatur ya. Jadi ada tanda-tanda menstruasi seperti yang saya sampaikan tadi. Tanda-tanda menstruasi diantaranya adalah bercak ya. Jadi adanya perubahan warna, perubahan bau. Ketika itu memang sudah waktu masuknya menstruasi, maka ini hukumnya dia dihukumi sudah menstruasi, masuk di menstruasi. Iya. Nah, kemudian nanti kita tunggu lagi sampai 24 jam. Ya. Jadi kalau sudah menstruasi terus berikutnya terus kok enggak keluar lagi kan begitu ya, biasanya wanita kan mengalami hal-hal seperti itu ya. Loh kok enggak keluar lagi. Nah, ini ada hukum yang mengatur bahwasanya ditunggu sampai 1 kali 24 jam. Jadi 1 hari ditunggu dulu. Kalau memang tidak keluar maka dia suci. Melanjutkan besoknya boleh berpuasa lagi. Seperti itu ya. Jadi ditunggu dulu. Nah, kemudian kalau ini Bu, cara bersuci dari kalau setelah selesai menstruasi, itu cara bersucinya bagaimana? Kan ada ini Bu, terkadang ada yang kan itu harus mandi besar ya Bu ya. Salah satunya dengan keramas gitu ya Bu. Nah, terkadang ada yang keramasnya itu ada mitos-mitos yang masih berlaku tuh Bu, kayak keramasnya nanti saja setelah saat semuanya selesai. Itu bagaimana menurut Ibu? Jadi begini, sebaiknya menyegerakan bersuci. Menyegerakan bersuci karena apa? Karena ada kewajiban bagi seorang muslim maupun muslimah, yaitu diantaranya adalah sholat. Nah, kalau dia tidak menyegerakan berarti ada sholat yang ditinggalkan nantinya. Jadi harus disegerakan kalau memang sekarang dilihat bagaimana supaya tahu kita ini sudah suci atau belum, maka bisa diambil tisu atau kapas, harus diperiksa pada kubulnya, diperiksa dulu apakah sudah masih berwarna atau sudah bersih. Nah,
bersih berarti tandanya menstruasinya sudah selesai. Maka dia wajib segera bersuci. Karena apa? Ada kewajiban sholat sebagai seorang muslimah. Nah, itu ya. Nah, ini masih tentang tema kita ya Bu, tentang fikih wanita. Nah, kalau tadi kan perlu diajarkan kepada remaja-remaja wanita, pada perempuan, betul. Apakah kalau dari sudut laki-laki itu juga perlu Bu diberikan pemahaman tentang hal ini? Ya, fikih wanita memang pusat fikihnya itu khusus wanita. Cuman kalau di sekolah sepanjang itu berkaitan dan memang harus dipahamkan kepada semuanya, karena nantinya seorang laki-laki yang kita tidak ajarkan itu mereka tidak paham, karena mereka nantinya juga akan memiliki seorang istri. Jadi paling tidak sebagai pengetahuan, sebagai bekal pengetahuan dia untuk melanjutkan hidupnya besoknya ketika berumah tangga, memiliki seorang istri atau anak. Jadi seorang bapak juga harus paham, seorang laki-laki juga harus paham untuk saling mengingatkan. Ketika putrinya ini tadi, loh kok tidak sholat-sholat, kenapa kok tidak sholat-sholat, masih nanti dulu. Nah, ini kewajiban seorang orang tua ya, kewajiban orang tua untuk mengingatkan. Nah, ini kalau seorang laki-laki juga tidak paham kan akhirnya putus. Jadi hanya sebagai pengetahuan. Iya, sebagai bekal pengetahuan untuk saling mengingatkan di dalam sebuah keluarga nantinya. Baik, terima kasih Bu Ita. Iya. Tribuners, yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini bahwa memang ya Bu, kalau ada perbedaan terkait haid, nifas dan istihadah. Nah, itu penting untuk diketahui oleh para wanita dan juga untuk para laki-laki sebagai pengetahuan. Dan kaitannya dengan Ramadan, maka wanita itu boleh tidak berpuasa kalau saat menstruasi itu tadi, tapi jika lo sudah selesai alangkah memang baiknya disegerakan untuk bersuci dan segera melakukan kewajiban seperti sholat, puasa dan sebagainya. Tribuners, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang hal-hal positif bisa kalian ambil, dan terima kasih Bu Ita atas kehadirannya. Sampai bertemu di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.